Kedua pemimpin melakukan tukar pandangan mengenai situasi terakhir di Myanmar dan tentunya menyampaikan keprihatinan atas berlanjutnya kekerasan di Myanmar dan terus jatuhnya korban jiwa. Vietnam menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Indonesia yang menginisiasi penyelenggaraan ASEAN Leaders Meeting atau ALM ini. Perdana Menteri Vietnam menyampaikan bahwa kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar. Presiden mengenai isu Myanmar menyampaikan posisi Indonesia terkait Myanmar dari sejak awal sudah sangat jelas, yaitu keselamatan kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas, kekerasan dan penggunaan senjata harus dihentikan sehingga korban tidak semakin bertambah, dan dialog inklusif harus segera dilakukan agar demokrasi, keamanan dan perdamaian dan stabilitas dapat segera dikembalikan di Myanmar. Kedua pemimpin berharap pertemuan ALM besok dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang terbaik bagi rakyat Myanmar. Bapak Presiden menekankan bahwa ALM ini semata dilakukan atau diselenggarakan untuk kepentingan rakyat Myanmar. Teman-teman yang saya hormati, selain hasil pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Vietnam, saya ingin sedikit menyampaikan beberapa informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan ASEAN Leaders Meeting atau ALM besok. Para pemimpin ASEAN termasuk Presiden Republik Indonesia telah menerima undangan dari Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN untuk menghadiri ALM besok di Sekretariat ASEAN. Pertemuan akan direncanakan akan mulai berlangsung pada siang hari. Kalau kita tengok ke belakang teman-teman, ALM ini merupakan inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut pembicaraan antara Presiden Republik Indonesia dengan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN. Per saat ini, 3 pemimpin menyatakan tidak dapat hadir, yaitu Thailand, Laos, dan Filipina. Presiden Republik Indonesia kemarin telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Thailand dan membahas persiapan ALM ini. Perdana Menteri Thailand menyampaikan permintaan maaf tidak dapat hadir karena situasi COVID di dalam negeri Thailand. Proses persiapan terus dilakukan pada tingkat PON dan Menteri Luar Negeri ASEAN. Saya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam dan juga Menteri Luar Negeri Malaysia kemarin. Dan nanti malam teman-teman, saya akan menjadi tuan rumah working dinner dengan semua Menteri Luar Negeri ASEAN yang sudah hadir di Jakarta pada malam hari ini. Dalam dinner tentunya kita akan membahas kembali persiapan terakhir penyelenggaraan ALM besok. Kita tentunya berharap agar ALM besok akan mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang baik bagi rakyat Myanmar dan membantu Myanmar keluar dari situasi yang delicate ini. Teman-teman media yang saya hormati, selamat sore. Baru saja Presiden Republik Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Yang Mulia Pham Minh Chinh. Beliau ke Jakarta dalam rangka menghadiri ASEAN Leaders Meeting yang insya Allah akan dilakukan besok. Di dalam pertemuan, Bapak Presiden terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat kepada Yang Mulia Pham Minh Chinh sebagai Perdana Menteri Vietnam yang baru. Sebagaimana diketahui teman-teman,
Perdana Menteri Pham Minh Chinh dilantik sebagai Perdana Menteri Vietnam pada 5 April 2021 menggantikan Yang Mulia Nguyen Xuan Phuc yang diangkat sebagai Presiden Vietnam untuk periode 2021-2026. Presiden menegaskan Indonesia memiliki komitmen untuk terus menjalin hubungan bilateral yang saling menguntungkan untuk kepentingan kedua rakyat. Bapak Presiden menyampaikan bahwa Vietnam adalah sahabat Indonesia dan Vietnam adalah mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Presiden juga menyampaikan harapan Indonesia dan Vietnam dapat terus bekerja sama agar kedua negara dapat keluar dari pandemi dan terus menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Teman-teman yang saya hormati, sebagaimana diketahui, Vietnam adalah mitra perdagangan terbesar keempat kita di ASEAN. Nilai perdagangan kedua negara naik hampir 2 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Dan Indonesia berada pada urutan ke-28 FDI Vietnam dan urutan kelima di antara FDI ASEAN. Xin chào, Yang Mulia Perdana Menteri Pham Minh Chinh, selamat datang di Indonesia. Đến đây thì chúng tôi cũng rất quan tâm theo dõi và lo lắng trước cái thông tin về việc tàu ngầm của Indonesia mất tích. Hy vọng các lực lượng chức năng sớm tìm thấy tàu ngầm và mong các thủy thủ trong đoàn bình an và mạnh khỏe. Halo. Investasi Indonesia di Vietnam antara lain berupa di bidang pertambangan, packaging, batubara, semen, properti, peternakan, otomotif, dan lain sebagainya. Teman-teman media yang saya hormati, di dalam pertemuan bilateral, Presiden fokus pada 4 isu. Yang pertama mengenai pentingnya penguatan kerjasama kesehatan. Dan kapan pandemi ini akan berakhir belum diketahui. Oleh karenanya, kerjasama di bidang kesehatan menjadi sangat penting. Presiden mendorong kedua negara untuk terus menyerukan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dan untuk jangka panjang menciptakan ketahanan kesehatan di Asia Tenggara. Yang kedua, Bapak Presiden menekankan pentingnya peningkatan kerjasama ekonomi. Presiden mengajak Vietnam untuk menurunkan hambatan baik di bidang perdagangan maupun investasi. Yang ketiga, Presiden menekankan pentingnya percepatan perundingan perbatasan zona ekonomi eksklusif. Perundingan tersebut telah berlangsung 11 tahun dan Presiden menekankan pentingnya untuk mempercepat penyelesaian perundingan. Dan Presiden menyarankan agar tim teknis kedua negara dapat segera berunding kembali dan menyelesaikan negosiasi. Ditekankan oleh Presiden bahwa penyelesaian perundingan sangat penting karena memberikan kejelasan mengenai wilayah ZEE masing-masing, mengurangi kemungkinan adanya insiden kapal-kapal nelayan, serta menekankan pentingnya bahwa klaim mengenai batas ZEE antar negara harus diselesaikan berdasarkan hukum internasional yaitu UNCLOS 1982.